Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida 2. Semoga Anda tetap sehat dan tetap semangat. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pancaran, di mana materi kemarin kita membahas tentang batas ambang atau pintu keluarnya air. Sekarang kita akan membahas airnya yang keluar, yaitu pancaran. Oke, langsung saja. Pancaran ini kita ambil berdasarkan pernyataan hukum Newton tentang suatu gerakan, yaitu yang pertama, suatu benda tidak akan mengalami perubahan keadaan jika benda tersebut diam atau bergerak pada kecepatan yang seragam pada garis lurus hingga terjadi sesuatu yang mempengaruhi akibat adanya gaya dari luar. Jadi kalau memangnya Anda menyemprotkan air, kalau memang tidak ada gangguan dari sebelah kiri, kanan atau itu atas bawah atau gangguan dari luar, maka air itu tidak akan berbelok. Atau memangnya jalan dengan jarak jauh karena ada gangguan dari udara, maka dia akan berbelok ke bawah. Selama tidak ada gangguan, dia akan tetap lurus saja karena dia bergerak lurus dan seragam. Yang kedua adalah derajat perubahan momentum dari suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja terhadapnya dan arahnya sama dengan arah gaya yang bekerja. Jadi momentum memukulnya itu arahnya adalah sama dengan gaya yang bekerja ketika dia menumbuk atau air itu tadi bekerja memancarkan awalnya. Dan yang ketiga adalah setiap gerakan memiliki gaya reaksi dan aksi yang sama besar. Di sini bila aliran air itu menerjang suatu permukaan atau menumbuk suatu permukaan, maka dia akan mengalami perubahan gerakan atau arahnya berubah karena pengaruh mungkin baling-baling, kincir, atau dia juga mengalami perubahan kecepatan. Maka ini berarti ada gaya yang sama besar dan arahnya berlawanan. Besarnya gaya sama dengan perubahan momentum dari aliran air tersebut. Contohnya adalah ketika Anda memukul atau menumbuhkan air tersebut ke suatu tembok, maka dia akan berusaha untuk kembali. Nah, kembalinya itu gayanya sama besar. Atau gampangnya ketika Anda mau berenang, Anda lompat dari kolam renang, kemudian Anda jatuh di air, tetapi ada gaya angkatnya yang gaya melawan itu untuk mengangkat Anda ke atas. Gayanya sama besar ketika Anda turun. Ya inilah sama, setiap gerakan memiliki gaya reaksi dan aksi yang sama besar. Jadi kalau maunya pancaran tadi menembus suatu permukaan, maka sebetulnya kalau dia bisa kembali ke sana atau dia tidak dibalikkan arahnya atau tidak dibelokkan, maka besarnya gaya untuk kembali tersebut adalah sama. Oke. Untuk bagaimana cara perhitungan atau bagaimana menerjemahkan yang ketiga dari pernyataan Newton ini, Anda bisa memperhatikan dari gambar berikut, yaitu pancaran air terhadap plat datar, di mana air ini memiliki atau pancaran air ini memiliki luasan yang kita tulis dengan A dan memiliki kecepatan V. Pancaran tersebut menumbuk plat yang diam. Ingat di sini, plat diam atau boleh Anda bilang itu tembok atau gimana. Dan air pastinya memiliki kerapatan massa yang kita sebut biasanya rho. Di gambar ini, pancaran air mengenai plat tetapi tidak kembali ke arah kebalikannya, tapi dia mengalir ke arah samping plat, sehingga
di sini momentum tegak lurus ke atas plat atau ke arah balik pancaran, ke arah kebalikan pancaran tersebut dimusnahkan karena hantaman air. Jadi ketika dia mau kembali ke atas karena ada pancaran yang masuk, sehingga dia tidak bisa kembali untuk melawan pancaran tersebut. Sehingga dia karena sama-sama besar, dia dibelokkan ke arah samping dari plat. Bisa dipahami ya itu ya. Sehingga di sini kita akan menemukan persamaan-persamaan untuk menghitung dari pancaran yang menumbuk plat datar tersebut. Ingat sekali lagi plat ini di diam. Sehingga untuk volume air menghantam plat tiap detik persamaannya adalah A kali V, di mana A ini adalah luasan dari pancaran air tersebut, dan V adalah kecepatan. Sedangkan volume, pastinya notasi untuk volume adalah kita memakai hi besar. Selanjutnya untuk massa air yang menghantam plat tiap detik, persamaannya berarti massa adalah M, persamaannya adalah rho kalikan A kalikan V. Pastinya rho ini adalah massa jenis, A ini adalah luasan pancaran, dan V adalah kecepatan dari pancaran tersebut. Dan selanjutnya adalah kecepatan permulaan tegak lurus ke arah plat. Nah, permulaan kecepatannya adalah V. Ya. Dan kecepatan akhir pada saat menghantam plat, dia tidak kembali, kecepatannya tidak bergerak ke sana. Yang tadi teorinya adalah ketika dia menembak ke sini, seharusnya ada kembali ke sana, karena ini mancar terus, akhirnya dia dibelokkan sehingga kecepatan kembalinya ini tidak ada atau nilainya adalah 0. Sehingga di sini perubahan kecepatannya adalah V minus 0 atau sama dengan V. Ya, perubahan kecepatannya. Dan kalau di sini ada F ini adalah gaya yang menghantam plat, persamaannya adalah rho kalikan hi kalikan V, di mana rho tadi massa jenis, hi adalah debit, dan V adalah kecepatan. Bisa mengerti ya ini ya? Inilah adalah persamaan yang Anda gunakan, tetapi sama semua dasarnya. Persamaan ini bisa dipecah, di mana A itu Anda dapat dari mana, rho ini bisa dapat dari mana, dan hi ini bisa dapat dari mana. Persamaan yang Anda ketahui tadi bisa mengarah untuk menjawab suatu pertanyaan atau menghitung suatu pertanyaan. Untuk memahami ini pastinya seperti biasa saya akan memberikan soal agar Anda lebih memahaminya. Soalnya adalah ini, suatu pancaran air menghantam suatu plat datar secara tegak lurus. Ya, seperti gambarnya tadi. Jika diameter pancarannya adalah 50 meter persegi, yang keluar dari pipa menghantam sebuah plat secara tegak lurus dengan kecepatan 6,3 meter per detik. Hitunglah besar gaya pancaran air yang menghantam plat tersebut. Yang pasti cara menjawabnya adalah Anda menulis diketahui dulu. Apa yang Anda ketahui? Di sini yang diketahui adalah diameter pancaran. Besarnya adalah 50 mm, berarti kalau diameter hubungannya nanti kemana? Yang pastinya adalah ke luasan pancaran. Oke ya, luasan pancaran hurufnya apa tadi? Saya sudah menerangkan di sana. Terus kemudian yang kedua adalah diketahui kecepatan. Berarti Anda sudah mendapatkan dua. Berarti yang harus Anda cari ini apa? Kita lihat. Oh, gaya pancaran air yang menghantam plat. Dari tadi ini ada persamaannya adalah gaya yang menghantam plat. Persamaannya adalah rho dikalikan hi dikalikan V, di mana V ini Anda sudah ketahui dari soal tadi. Rho ini berarti besarnya sudah tahu toh. Rho karena air yang memancar berarti massa jenis A. Air berapa nilainya? Silakan Anda cari, karena memang harus Anda hafal, dan berarti sekarang Anda harus mencari nilai dari hi-nya atau debitnya ini.
Oke ya, berarti kalau umpamanya itu sudah Anda pertemukan, maka Anda bisa menilai dari jawaban tersebut. Baik, selanjutnya materi yang saya berikan karena soalnya itu mungkin sangat membuat Anda kurang menantang, saya akan berikan materi selanjutnya adalah pancaran air terhadap plat yang bergerak. Kalau tadi saya bilang bahwa pancaran tersebut menumbuk atau memukul plat, tetapi platnya posisinya diam. Sekarang plat ini ketika tertumbuk atau terhantam, dia bisa bergerak. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi ketika pancaran itu keluar, dia menumbuk suatu plat ini dan plat ini bergerak dengan kecepatan U. Oke ya, berarti kecepatan awalnya pancaran adalah V, tapi plat ini bergerak setelah ini kecepatannya adalah U. Oke ya. Hal ini karena pancarannya awal tadi menumbuk plat, dia menyebabkan pastinya pancaran itu akan bertambah panjang. Akibat sebagian dari pancaran, sebagian di pancaran digunakan untuk memperpanjang pancaran air itu. Sehingga di sini karena dia mau digunakan sebagiannya digunakan untuk memperpanjang, sebagiannya keluar ke sana, sehingga akan mengurangi jumlah massa yang menghantam plat. Jadi ada yang berpindah ke sana, ini yang menghantam, mungkin yang kiri kanan, tapi yang ada yang satu bekerja untuk menggeser plat. Di sini maka nilai dari kecepatan permulaan tegak lurus ke arah plat pastinya nilainya adalah kecepatan awalnya adalah V. Sedangkan kecepatan akhir setelah menumbuh atau menghantam plat, kecepatannya adalah U. Sehingga ada kecepatan V dan U, maka kita ada perubahan pasti. Perubahan kecepatannya adalah V minus U. Seperti tadi, kecepatannya awalnya adalah V, kecepatan akhirnya adalah 0, sehingga perubahan kecepatannya adalah V minus 0. Kalau yang ini, karena kecepatan awalnya adalah V, dan kecepatan akhirnya adalah U, maka perubahan kecepatannya adalah V minus U. Selanjutnya, untuk massa air yang menghantam plat tiap detik, itu adalah Rho kalikan A kalikan perubahan kecepatannya. Ingat, kecepatan di sini Anda kalau memang menghitung gaya, menghitung apapun, dia pastinya karena plat ini bergerak maka tidak dikalikan V tetapi dikalikan V minus U karena dia plat bergerak, berarti dikalikan perubahan kecepatan. Bisa ya di sini ya. Dan kerja air yang menghantam plat yaitu V, kerjanya itu V sama dengan gaya dikalikan U. Ya, U-nya ini adalah kecepatan akhirnya. Kalau setelah dia menghantam, dia menghasilkan gaya, terus kemudian dia kalikan bergerak ke arah sini sehingga gaya tadi ini berhubungan dengan gaya gambar sebelumnya, di mana ketika dia menumbuk dia menghasilkan gaya tadi. Ya, lah gaya tadi persamaannya apa? Gaya adalah ini. Karena tadi dia bergerak, maka gaya tersebut dikalikan dengan U yang bergerak dengan kecepatan U tadi. Bisa ya? Bisa dipahami? Jadi perbedaannya antara plat diam dan plat yang bergerak. Oke. Seperti biasa, karena teori ini sangat pendek, ini dasarnya, semoga Anda tetap mengerti, maka saya juga akan memberikan soalnya untuk plat yang bergerak agar Anda lebih mengerti. Soalnya adalah seperti ini. Jadi suatu pancaran air menghantam suatu plat datar secara tegak lurus dengan kecepatan V, kecepatannya pasti ya, yang mengakibatkan plat tersebut bergerak dengan kecepatan U. Pasti dia bergerak, menyebabkan dia bergerak. Jika diameter pancaran sebesar 22, diameternya di sini 22,5 cm, pastinya Anda harus mencari luasannya, satuannya ingat, hati-hati. Kemudian debit alirannya, debitnya sudah diketahui,
dan plat bergerak dengan kecepatan 0,6 meter per detik. Berarti platnya bergerak dengan kecepatan ini, berarti kecepatan ini adalah kecepatannya U. Ya, ini adalah kecepatan U. Oke. Hitunglah kerja yang dihasilkan di atas plat datar. Oke ya. Anda tahu jawabannya, kerja yang menghantam plat adalah F kali U. U-nya sudah ketahuan, berarti Anda harus mencari nilai dari F-nya tadi. F adalah Rho kalikan Q kalikan V. Q ini Anda sudah diketahui dari soal. Rho-nya pasti Anda sudah ketahui nilai besarnya, tinggal nilai V. Ya kan? Lah, V cari dari mana? Yang pastinya V ini adalah bisa ada dari sini. Ya, ini adalah debitnya Q sama dengan A kali V. Ya toh? Berarti V besarnya bisa Anda cari karena A Anda bisa mencari nilainya. Sehingga nantinya nilai dari Rho kalikan Q kalikan V, ya toh? Kemudian Anda kalikan U-nya. Tetapi ingat, karena tadi gayanya itu adalah untuk plat diam, maka V-nya tadi tetap V kalikan perubahan. Tetapi di sini karena dia bergerak, maka V-nya tadi diganti dengan V minus U karena perubahan kecepatannya tadi. Ingat, di sini tadi ini gaya menghantam plat, ini dikalikan perubahan kecepatan. Nah, ya toh? Sudah. Oke, biar gampangnya ini adalah tak tulis gini aja, biar Anda nggak bingung. Nah, ini minus 0. Nah, biar begini. Nah, biar ada bedanya. V-nya tidak V itu, tapi Q kali gini. Ini gaya adalah ini. Oke ya, bisa dipahami? Berarti nanti kalau sudah V-nya, Anda tinggal mencari nilai dari V. Tetapi kalau yang gaya untuk sana, maka V-nya ini adalah V minus U karena bendanya bergerak. Ingat, kalau ini benda yang minus 0 adalah benda tidak bergerak, tapi kalau dia bergerak maka ini adalah V minus U. Sudah ya, bisa dipahami? Semoga Anda bisa memahaminya dan bisa menjawabnya. Kalau memang masih kebingungan, silakan Anda bertanya melalui WA saya. Terima kasih telah mendengar materi saya. Tetap semangat dan semoga Anda tetap sehat selalu dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.